Shalom. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Terima kasih Ibu. Baik, seperti biasanya sebelum mulai pembelajaran kita, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa, minta petunjuk dari Tuhan supaya proses kegiatan belajar mengajar kita berjalan dengan lancar. Satu orang mungkin bisa pimpin doa, Novianti, kami berikan waktu kesempatan. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Nama dan Putra dan Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta Maria, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Novianti yang sudah membawa kita dalam doa. Jadi baik, sebelum mulai pelajaran, Ibu absen dulu, mungkin ada teman yang tidak masuk hari ini. Anastasia Simo, Hadir Ibu. Aurelia Bue, Hadir Ibu. Silianus Saka, Hadir. Laransia Yuliana Doa, Hadir. Emerencia Nabiso, Hadir. Febrianti Cynthia Sori, Hadir. Katarina Pale, Hadir Ibu. Maria Valentina Kembang, Maria Valentina Londa, Hadir. Maria Felista Ero, Blasius Noventus Pao. Sakit, Noven sakit ya? Ya. Ya baik, semoga cepat sembuh dan mengikuti kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini. Baik anak-anak, mungkin sebelum mulai pelajaran, coba lihat di sekitar kita mungkin ada sampah. Silakan amankan sampah-sampah supaya kegiatan kita berlancar dengan baik. Lancar dengan baik, dengan kebersihan juga mendukung. Oke, sudah? Baik, kita masuk ke pendahuluan. Tadi sudah, sekarang kita ke kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ada capaian pembelajarannya. Capaian pembelajarannya itu peserta didik memahami konsep dasar kerajaan Hindu-Buddha, menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Hindu-Buddha dalam ruang lingkup lokal, nasional dan global, menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Hindu-Buddha dalam dimensi masa lalu, masa kini dan masa depan, menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Hindu-Buddha dari pola perkembangan, perubahan, keberlanjutan, dan keberulangan, menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Hindu-Buddha secara diakronis atau sinkronis. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, menganalisis perkembangan kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang kedua, menyimpulkan perkembangan kerajaan Kutai. Sebelum masuk ke materi kita tentang kerajaan Kutai, mungkin ada yang ingat materi terakhir kita pada minggu kemarin? Iya, Novi? Tadi minggu lalu kita belajar tentang corak masyarakat Aksara dan hasil budaya di Indonesia. Ya, materi terakhir kita kemarin tentang corak masyarakat praaksara dan hasil budaya Indonesia. Jadi hari ini materi kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tentang kerajaan Kutai. Baik, kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua yang ada di Indonesia. Kerajaan Kutai berdiri kira-kira pada 400 tahun yang lalu atau pada abad ke-5 Masehi. Kenapa dikatakan demikian? Karena di kerajaan Kutai ada bukti-bukti peninggalan kerajaan Kutai. Buktinya yang pertama berupa ada yupa, kemudian ada topeng emas raja, kemudian yang berikut ada kura-kura emas, ada kalung, dan lain sebagainya. Tetapi yang ciri khas bukti peninggalan kerajaan Kutai itu adalah prasasti atau yupa. Prasasti atau yupa itu adalah tiang batu yang bertuliskan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta. Apa isi dari tulisan itu? Tulisan yang ada di yupa itu kisah dari raja yang pernah memimpin kerajaan Kutai. Siapakah raja yang pernah memimpin kerajaan Kutai? Raja pertamanya itu adalah Raja Kudungga.
Raja Kedungga adalah raja yang penduduk asli di daerah Kutai. Kenapa memilih dia menjadi raja? Jadi memilih Raja Kedungga menjadi raja karena raja ini yang mendapat pengaruh pertama dari India ke Indonesia. Kenapa pengaruh pertama datang ke Kutai? Karena awalnya itu orang yang dari India datang di Indonesia, awalnya berdagang ya, kemudian menetap di Indonesia. Setelah menetap di Indonesia, mereka membuat kerajaan, membentuk sebuah kerajaan, yaitu diberi nama Kerajaan Kutai dengan pemimpinnya yang bernama Kedungga. Setelah Kedungga meninggal, Raja Kedungga meninggal, maka menggantikan anaknya yang bernama Aswawarman, Raja Aswawarman. Raja Aswawarman mempunyai 3 orang anak, tetapi dari ketiga itu hanya satu yang menjadi raja yang menggantikan ayahnya Aswawarman, yaitu Mulawarman. Pada masa pemerintahan Mulawarman, kerajaan Kutai itu makmur. Kenapa? Kenapa makmur? Karena pada masa Mulawarman itu memberikan sedekah, memberikan sumbangan kepada golongan Brahmana yang datang ke Kutai. Sumbangan itu berupa 20.000 ekor sapi. Maka Mulawarman dijuluk sebagai raja yang baik hati dan raja yang dermawan. Kemudian pada masa kejayaannya itu Mulawarman ini sering disanjung-sanjung. Kenapa? Disanjung-sanjung, dipuji-puji. Karena Mulawarman bukan berteman dengan masyarakat yang sama-sama kelasnya, tetapi Mulawarman itu berteman dengan siapa saja, masyarakat biasa sampai ke golongan Brahmana. Jadi mereka Mulawarman diberi julukan sebagai raja yang dermawan, raja yang baik hati, yang berteman dan bergaul dengan siapa saja, tidak memandang golongan rendah atau golongan bangsawan seperti itu. Kemudian berbicara tentang Kutai, adapun kehidupan masyarakat di kerajaan Kutai. Yang pertama kita lihat kehidupan politik. Kehidupan politik itu di masyarakat Kutai itu sudah stabil. Sistem politiknya sudah stabil, sudah membaik. Kemudian masuk ke kehidupan sosial budaya. Masyarakat Kutai sudah berbaur, bercampur kebudayaan, yaitu dengan kebudayaan India dan kebudayaan setempat. Kenapa kebudayaan setempat itu masih ada? Karena masyarakat Kutai di kerajaan Kutai itu mereka masih percaya kepada yang namanya itu percaya kepada leluhur. Itu yang seperti penjelasan kita pada minggu-minggu kemarin itu, bahwa masyarakat yang percaya kepada leluhur itu yang disebut dengan animisme dan dinamisme. Berarti walaupun sudah memeluk agama tetapi masih percaya kepada animisme dan dinamisme. Itu adalah kepercayaan leluhur. Kemudian di bidang perekonomian masyarakat kerajaan Kutai itu sudah pandai beternak. Selain beternak, mereka juga sudah bisa membuat irigasi pertanian. Kemudian selain bertani, mereka juga sudah bisa melakukan perdagangan dengan di luar daerah Kutai. Kemudian setelah masa kejayaan itu, ada pun masa keruntuhan kerajaan Kutai. Kenapa terjadinya keruntuhan? Terjadinya keruntuhan di daerah Kutai karena pergantian dari sistem kerajaan menjadi sistem kesultanan. Dari Raja Mulawarman menggantikan ke sistem kesultanan itu, yaitu dengan nama sultannya itu Dharma Setia. Jadi itu pemimpin kesultanan kerajaan Kutai yang terakhir. Jadi Ibu rasa materi kita mungkin sampai di sini. Mungkin waktu dan kesempatan berikutnya kita bisa bentuk dalam kelompok. Nanti kita membagi kelompok menjadi 4 kelompok ya. Nah, kelompok nanti Ibu akan berikan dengan materi diskusinya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3, kelompok 4. Baik, dengan materi diskusi masing-masing, kelompok 1 tentang sumber letak geografis kerajaan Kutai, kelompok 2 tentang silsilah kerajaan Kutai, kelompok 3 tentang kehidupan masyarakat ekonomi sosial budaya kerajaan Kutai, kelompok 4 tentang masa keruntuhan dan kejayaan kerajaan
Remaja Kutai. Silakan baca. Kelompok 1, bagaimana, ada masalah? Oke, baik, lanjut. Kelompok 2, ada masalah? Tidak ada, oke, lanjut. Kelompok 3, bagaimana, ada masalah? Tidak, oke, lanjut. Kelompok 4, ada masalah? Tidak, lanjut. Baik. Silakan lihat, baca petunjuknya, baca petunjuk, berdiskusi kelompok itu ada petunjuknya. Silakan lihat, silakan baca. Bagaimana, sudah selesai semua? Oke, baik, sudah selesai semua. Waktunya kita presentasi. Kami persilakan dari kelompok 1, silakan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Depan, silakan. Selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada teman Ham, saya berikan kesempatan. Letak geografis dan sumber sejarah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di Sungai Muara Kaman, Kalimantan Timur, yang berdiri pada tahun 400 Masehi. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua yang menjadi cikal bakal kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sejarah kerajaan Kutai adalah prasasti Yupa yang berbahasa Sekerta dan berhuruf Pallawa. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada teman Ham yang sudah membacakan hasil diskusi. Kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau saran, saya berikan kesempatan. Ya, Novi, silakan bertanya. Coba berikan gambaran mengenai di mana letaknya geografis dan sumber sejarah Kerajaan Kutai. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari. Kerajaan Kutai terletak di Sungai Muara Kaman, Kalimantan Timur yang berdiri pada tahun 400 Masehi. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua yang menjadi cikal bakal kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Apakah jawabannya kami pas? Baik, mungkin ada dari kelompok lain yang mau bertanya? Pas. Oke, baik, terima kasih. Kelompok 1, silakan duduk. Baik, yang berikut giliran kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju. Presentasi hasil diskusi kalian. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Kepada Novi saya bisa. Silsilah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai didirikan pada abad keempat oleh seorang raja bernama Kubungga. Pada abad kelima, Kerajaan Kutai mengalami masa kejayaan di bawah pemerintah Raja Mahakam I. Selama pemerintahan Raja Mulawarman, Kerajaan Kutai mengalami masa keemasan. Pada abad ke-7, Kerajaan Kutai mengalami kemunduran. Baik teman-teman, kesempatan yang kami berikan kepada kalian untuk memberikan pertanyaan kepada kami. Kelompok lain mau bertanya? Silakan. Silakan. Siapa raja pertama? Siapa raja pertama? Dari kelompok 3 memberikan pertanyaan, siapakah raja pertama yang memimpin Kerajaan Kutai? Baik, saya akan coba menjawab. Raja pertama yang memimpin Kerajaan Kutai adalah Raja Kubungga. Bagaimana dengan jawaban kami? Pas. Baik. Terima kasih. Mungkin ada yang
Yang berikut kelompok 3. Silakan presentasi hasil diskusi kalian. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pada pemateri kami persilakan. Keadaan masyarakat atau kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Kerajaan Kutai. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kutai. Letak Kerajaan Kutai berada di tepi Sungai Mahakam yang membuat banyak masyarakat bermata pencarian di bidang pertanian. Selain mengembangkan pertanian, masyarakat Kutai juga melakukan sistem perdagangan. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Kutai. Pada prasasti Upah dituliskan bahwa masyarakat Kerajaan Kutai banyak yang sudah menganut agama Hindu, sehingga sistem pengaturan Kerajaan Kutai terhadap masyarakatnya sangat teratur dengan pemerintahan Kerajaan India. Sekian dari saya kembalikan kepada teman Tasya. Baik, kepada teman-teman saya berikan kesempatan untuk bertanya. Dari kelompok yang bertanya ya, silakan. Baik, saya akan bertanya, bagaimana keadaan ekonomi kerajaan kita? Baik, kami akan mencoba menjawab. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kutai pada umumnya bermata pencarian, perdagangan, pertanian, dan peternakan. Apakah teman-teman ini puas? Puas. Baik. Terima kasih. Kelompok 3 mungkin ada yang lain yang bertanya? Nah, terima kasih kelompok 3. Oke, sekarang kelompok 4 terakhir. Kami berikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada teman Melin, kami persilahkan. Masa kejayaan dan masa keruntuhan. Pertama, masa kejayaan. Dilansir dari Inventory Jurnal dan Penelitian yang dilakukan oleh Said, masa kejayaan Kerajaan Kutai terjadi ketika dipimpin oleh Raja Mulawarman. Di masa kerajaan ada banyak prestasi yang didapatkan Raja Kutai, yaitu sebagai berikut. Jumlah masyarakat dengan pendidikan tinggi cukup banyak, aspek politik lebih stabil, hingga para golongan brahmana mendirikan tubuh sebagai bukti masa kejayaan itu. Pada segi ekonomi, banyak masyarakat yang mengembangkan produksi pertanian dan hasil peternakan dalam jumlah besar. Mereka juga menjadi pedagang hingga melakukan perdagangan internasional. Masyarakat Kutai adalah masyarakat yang teguh terhadap keyakinan leluhur yang dibuktikan dengan adanya tugu batu. 2. Keruntuhan Kerajaan Kutai. Keruntuhan Kerajaan Kutai terjadi mulai dari berakhirnya masa kepemimpinan Raja Mulawarman. Kondisi Kerajaan Kutai mulai kurang kondusif dan tidak pasti. Kerajaan ini pada akhirnya runtuh di tangan Kesultanan Kutai yang menganut ajaran Islam pada tahun 1635, di mana raja terakhirnya adalah Raja Dharma Setia saat perang di tangan Pangeran Sinung Panji. Sejak itu, wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai diambil alih oleh Kesultanan Kutai dan banyak masyarakat yang mulai memeluk agama Islam. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekarang kami akan memberikan Baik, kepada teman-teman kami berikan kesempatan untuk bertanya atau memberikan usul atau saran. Kepada teman-teman kami persilahkan. Ada kelompok lain mungkin yang mau beri pertanyaan, silakan. Ya, Hans, silakan bertanya. Jelaskan masa kekayaan dan keruntuhan Kerajaan Kutai. Baik, saya akan menjawab. Masa kejayaan Kerajaan Kutai pada masa pemerintah Raja Mulawarman dan mengalami keruntuhan pada masa Maharaja Dharma Setia. Apakah teman Hans puas? Puas. Baik, dari kelompok 4 puas dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok
presentasikan hasil diskusi kalian. Kemudian yang berikut kita memberi kesimpulan ya. Dari hasil diskusi kita memberikan kesimpulan. Jadi mungkin di antara teman-teman mari kita membuat kesimpulan bersama. Mungkin ada yang mau memberi kesimpulan? Ya, mungkin merupakan kerajaan bercorak Hindu di Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan bercorak Hindu di Kalimantan Timur. Siapa lagi? Ya, Mimin. Rajanya adalah Kedungga, Melawarman, dan Aswawarman. Raja Kutai pertama adalah Kedungga, kemudian diganti ke Aswawarman dan yang terakhir Mulawarman. Siapa lagi mungkin? Ya, Mimin. Memiliki peninggalan berupa prasasti Yupa. Memiliki peninggalan berupa prasasti Yupa. Ada lagi yang lain? Ya. Merupakan kerajaan tertua di Nusantara dan kerajaan pertama yang memiliki sistem tulis menulis. Jadi baik, merupakan kerajaan tertua di Indonesia, di Nusantara yang memiliki sistem tulis menulis. Jadi kesimpulannya secara keseluruhan berarti kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di wilayah Indonesia yang letaknya di Muara Kamang di dekat Sungai Mahakam di Kalimantan Timur ya. Letaknya itu sangat jauh dari kota Samarinda ke daerah Muara Kamang itu sekitar 133 km sampai ke daerah kita itu. Jadi Ibu rasa materi kita hari ini mungkin sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan pada minggu berikutnya tentang jalur perdagangan rempah ke Indonesia. Mari kita tutup kegiatan belajar mengajar kita ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan melalui berdoa. Satu orang mungkin bisa dipimpin doa, Mevin. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa dan izinkanlah saya berdoa menurut ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Bapa kami yang dalam kerajaan dan dalam kerajaan-Mu jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Roh Kudus. Amin. Siap.